sekali lagi kita diperhadapkan, kita dipertemukan dengan keadaan yang sama, dengan peristiwa yang sama, dengan pengkhianatan yang sama dari teman-teman kepolisian, saudara-saudara. Kejadian-kejadian ganjil yang janggal yang dipertontonkan oleh pihak kepolisian selama ini terhadap kasus kekasih kita Astrid dan Lail menunjukkan bahwasannya pihak kepolisian yang katanya penegak hukum, yang katanya menyalahkan masyarakat, yang katanya penegak keadilan, tidak mengerti hukum, tidak paham hukum, dan bahkan buta sama sekali terhadap hukum, saudara-saudara. Sepakat, saudara-saudara? Berbagai kejanggalan, berbagai keganjilan yang kita temukan selama ini menunjukkan ada mafia-mafia hukum yang bersemayam di gedung mewah ini, saudara-saudara. Yang bersembunyi di balik gedung mewah yang berasal dari uang rakyat, saudara-saudara. Kami di sini hanya meminta untuk bertemu dengan Kapolda Nusa Tenggara Timur. Selain dari itu, yang katanya humas, kami sebagai masyarakat Kota Kupang menolak dengan tegas bahwa sekali lagi kami hanya ingin bertemu dengan Kapolda Nusa Tenggara Timur. Saudara-saudara, bagaimana rasanya bahwa kita yang ada di pihak korban, pihak dari keluarga Astrid dan Lail dicampakkan, dibiarkan untuk terus mencari kebenaran, untuk terus mencari keadilan. Sedangkan mereka yang berseragam coklat, teman-teman kepolisian, diberikan gaji, diberikan santunan dan lain sebagainya untuk menghadirkan keadilan, menghadirkan kebenaran di tengah kehidupan masyarakat, saudara-saudara sekalian. Ini membuktikan bahwa tumpulnya nurani, bahwa butanya mata hati kepolisian, membuktikan kepada kita sekalian bahwasannya segala yang kemudian terjadi dengan segala permasalahan hukum itu berasal dari tubuh Kapolri itu sendiri, saudara-saudara. Saya mempertanyakan, saya ingin memberikan pertanyaan terhadap teman-teman kepolisian, bagaimana jika Anda berada di pihak keluarga yang dengan keadaan seperti ini terus dijanjikan dan terus dijanjikan terkait dengan kasus ini untuk menangkap para pelaku-pelaku pembunuhan terhadap saudara kami, terhadap anak kami, Lail dan Astrid. Ini tanah timur, ini tanah timur Kapolda Nusa Tenggara Timur. Jika Anda datang untuk menjual kebenaran, menjual keadilan, saya yakin dan percaya leluhur-leluhur kami tidak akan tenang di bawah tanah yang kita injak ini. Bahwa berlumuran darah mereka berperang merebut tanah ini. Wahai Kapolda Nusa Tenggara Timur, lakukan pesan ini. Leluhur-leluhur kami tidak akan tidur tenang dengan kejadian yang sedang kau pertontonkan ini. Hajar. Kami butuh Kapolda, kami tidak butuh humas. Saya minta teman-teman yang ada di depan saya untuk sedikit bergeser ke kiri dan ke kanan supaya saya bisa melihat dengan jelas oknum-oknum yang sedang berdiri di depan pagar. Kami bukan penjahat, kami bukan teroris, kami bukan pembunuh. Kami hanya datang untuk meminta keadilan, meminta untuk mengungkapkan kebenaran dari kasus yang selama ini terendap di gedung mewah ini, terendap di tangan kalian-kalian yang jadi mafia hukum. Makanya kasus kalian semua dengan kejanggalan-kejanggalan yang kami temui selama ini. Ketika rekonstruksi, wartawan masyarakat dilarang untuk meliput, lalu kemudian humas memberikan klarifikasi bahwa ada kesalahpahaman. Saudara-saudara, pertanyaannya, sejak kapan institusi sebesar Polri ini salah menjalankan perintah atau titah dari atasan? Teman-teman kepolisian, kami sudah berdarah-darah
klarifikasi terhadap skenario-skenario yang kalian mainkan selama ini. Jangan. Sekali lagi, ini tanah Timur. Jika hari ini kami gagal bertemu dengan Kapolda Nusa Tenggara Timur, maka kami akan berjanji di sini, kami akan menetangkan masa yang sebesar-besarnya untuk mengeruk gedung ini. Pihak kepolisian hanya memberikan janji untuk menenangkan tuntutan dari pihak keluarga terkait rasa keadilan yang selama ini diperjuangkan. Apa gerangan saudara-saudara sekalian? Apa gerangan pihak kepolisian terkesan menutupi kasus ini, terkesan menganak-emaskan tersangka yang namanya Randi itu. Siapakah Randi itu di tanah Nusa Tenggara Timur? Siapa Randi itu? Dia tidak lebih dari seekor binatang yang melalang buana di tanah Nusa Tenggara Timur. Dia tidak lebih dari biadab yang melalang buana di tanah Nusa Tenggara Timur. Jangan membiarkan kami sebagai keluarga Astrid dan lain untuk melakukan atau melaksanakan tindakan hukum rendah, saudara-saudara. Dengan tegas sekali lagi, jangan membuat untuk terjadinya konflik horizontal di tanah kota Kuta yang kita cintai ini. Sepakat teman-teman? Masa aksi satu langkah ke depan. Satu langkah ke depan. Satu langkah ke depan. Ketika si tersangka Randi itu melakukan rekonstruksi, mereka teman-teman kepolisian melakukan pengawalan yang begitu ketat, melarang media, melarang masyarakat untuk jangan melakukan video dan lain sebagainya. Ini menunjukkan sesuatu yang ganjil, sesuatu yang kemudian disembunyikan dengan rapi oleh teman-teman kepolisian. Kami sejujurnya masyarakat Kota Kupang merasa muak dengan semua yang kalian mainkan ini. Teman-teman kepolisian yang katanya pengayom, pelindung dan lain sebagainya, ternyata hanya slogan, saudara-saudara. Ternyata hanya slogan semata. Jangan sampai kuat dugaan kami bahwasannya pihak kepolisian di dalamnya ada oknum-oknum yang berperan penting untuk melindungi penjahat bangsa biadab itu. Kami sebagai keluarga merasa terluka dengan peran kepolisian yang kami duga kuat melindungi binatang itu. Ataukah kami dengan mengatakan seperti ini dikatakan melawan hukum? Sekali lagi, ketika media dilarang untuk meliput, mereportasi kegiatan rekonstruksi itu sendiri dari teman-teman kepolisian, saudara-saudara, sekali lagi saya katakan, ternyata lembaga yang katanya bisa menghadirkan keadilan bagi masyarakat, lembaga yang katanya penegak hukum, ternyata saudara-saudara tidak mengerti hukum. Dan kerap kali kita temukan bahwasannya ada oknum-oknum kepolisian yang sama sekali buta hukum. Ini menunjukkan budaya literasi di dalam tubuh Polri sendiri itu sangat minim. Akhirnya menghasilkan oknum-oknum yang sumber daya manusianya sangat kecil. SDM di dalam tubuh Polri itu sangat kecil, sehingga praktik yang mereka lakukan seperti ini, saudara-saudara, menjadi mafia hukum, menjadi pengkhianat rakyat, penipu rakyat. Mereka ini, sekali lagi Pak Humas Kapolda Nusa Tenggara Timur, silakan masuk kembali. Jangan membuang energi, membuang waktu. Yang kami minta Kapolda Nusa Tenggara Timur, silakan masuk kembali Pak Humas. Kami tidak membutuhkan Anda. Kami tahu Anda baik. Anda adalah orang yang berperan memberikan klarifikasi terhadap anggota Anda yang dengan garang dan ganas melarang masyarakat untuk melakukan video waktu kegiatan rekonstruksi. Poluan yang kemudian cantik,
yang kemudian berseragam begitu gagah, melarang masyarakat dengan ganasnya, dengan sombongnya, membuktikan bahwa isi kepalanya sangat sedikit, sangat kecil. Tolak. Sekali lagi, jangan membuat masyarakat Kota Kupang untuk datang melakukan penyerangan, datang melakukan pendudukan terhadap gedung yang sangat mewah ini. Sekali lagi sebelum saya menutup orasi saya, di balik gedung yang mewah ini ternyata bersemayamnya orang-orang yang dengan subur dan sangat subur untuk melakukan hal-hal yang kemudian menyakitkan hati masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang telah melakukan orasi. Satu suara, satu komando. Saya Kristo Kolima bertanggung jawab untuk aksi ini. Ingat sekali lagi, di aksi ini kita mempunyai tim keamanan dari teman-teman yang tergabung dalam Aliansi Timur Bersatu dan teman-teman ormas lain. Sekali lagi, satu suara, satu komando. Saudara-saudara, kesempatan hari ini kita juga didukung oleh salah satu perwakilan dari keluarga korban yang jauh-jauh datang dari Rote untuk mendukung aksi damai jilid 2 ini. Kita berikan kesempatan bagi mereka untuk menyuarakan isi hati mereka selama 3 bulan hidup dalam ketidakpastian hukum yang berlaku di Nusa Tenggara Timur. Kami dulu mengatakan bahwa kami percaya Polri NTT, kami mempercayai Polda NTT, tapi jangan sampai kepercayaan kami berubah menjadi keraguan-raguan. Dengan adanya 2 kali aksi, kami ingin bertemu dengan Kapolda NTT, tapi ternyata yang hadir di depan kita adalah Kabid Humas Polda NTT. Mohon maaf Bapak Krisna, sekali lagi kami mohon maaf. Kalau seperti ini jadinya nanti, saya tadi sudah memberikan ultimatum bahwa kami akan terus melakukan aksi damai, berjilid-jilid. Bukan di Jakarta saya bisa berjilid-jilid, di Kupang juga bisa kami buat berjilid-jilid untuk mencari keadilan bagi Aceh dan Lael. Ingat itu. Kita memberikan kesempatan untuk keluarga dari korban yang berdatang dari Rote. Mari kita dengarkan suara hati dari korban. Selamat siang. Yang pertama, atas nama keluarga, kami memberikan profesiat kepada aliansi, teman-teman mahasiswa, teman-teman yang tergabung dalam berbagai organisasi masyarakat di Kota Kupang yang telah rela berpanas-panas hanya untuk sebuah kata, yaitu penegakan keadilan. Kepada Bapak Kapolda beserta seluruh jajarannya, perlu kami sampaikan atas nama keluarga korban, sekali lagi perlu kami sampaikan bahwa di pundak Bapak Kapolda, di pundak para kepolisian daerah Nusa Tenggara Timur, kami titipkan air mata Lael dan ibunya. Sekali lagi, kami tidak butuh apa-apa dari Bapak Ibu, tapi perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat. Kalian berdiri tegak seperti itu karena rakyat. Kalian bertindak tegas seperti itu karena rakyat. Jadi jangan coba bermain dengan rakyat. Kalau ada upaya untuk membuka keadilan, Bapak Ibu akan berhadapan dengan rakyat. Karena kami tidak akan diam. Akan ada lagi aksi masa yang lebih besar datang menghampiri Bapak Ibu semua. Kalau kalian coba bermain dengan keadilan, saya berbicara mewakili keluarga, saya juga wakil rakyat. Saya lihat di Kota Kupang semua pejabat bungkam.
Eta ingin bicara atau tidak mau bicara, tapi saya mau ingatkan kepada para pemangku kepentingan di Kota Kupang. Saya mau sampaikan kepada para pemangku kepentingan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ingat, kedaulatan ada di tangan rakyat. Ada saatnya rakyat akan mendidik kalian semua. Bapak Ibu, teman-teman aliansi, mewakili keluarga kami mengucapkan terima kasih. Kami titipkan air mata kami. Terlepas dari kepentingan Lael dan ibunya, kita harus sepakat bahwa penegakan keadilan di Nusa Tenggara Timur masih berjalan di tempat. Bapak Ibu warga Kota Kupang yang ada di sekitaran Jalan Soeharto, kami mohon maaf kalau mengganggu arus lalu lintas. Kehadiran kami di sini selain menitipkan air mata dari keluarga, kewajiban kami, kewajiban moral kami sebagai masyarakat untuk terus menyuarakan keadilan. Teman-teman, sebentar kami harus kembali menyampaikan hal ini kepada keluarga di Rote, bahwa inilah wajah penegakan keadilan di Polda Nusa Tenggara Timur. Kami pastikan bahwa akan ada pergerakan yang lebih besar kalau hal ini terus terjadi. Kami harapkan kepada Polda tiadakan segala konflik kepentingan, karena kita semua sama di mata hukum. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan. Salam hormat untuk Bapak Kapolda bersama seluruh jajarannya. Salam hormat dan bangga kami untuk teman-teman aliansi, dari mahasiswa, dari ormas. Terima kasih. Tuhan memberkati perjuangan kalian semua. Tolak. Ya, saya perlu untuk menyampaikan satu hal penting. Dari hasil lobby kami dengan Kabid Humas, kita tetap tidak diberikan ruang untuk bertemu dengan Kapolda NTT. Dengan berbagai macam alasan. Alasan yang kami dengar di tanggal 20, Kapolda lagi rapat. 30 menit kemudian, kami dengar Kapolda makan siang dengan Gubernur NTT. Setelah itu, hari ini, Kabid Humas mengatakan bahwa kita tidak bisa berjumpa. Ini sudah merupakan tugasnya untuk bertemu dengan masa aksi. Oleh karena itu, dengan tegas kami menolak Kabid Humas bertemu dengan masa aksi. Kami menolak Kabid Humas bertemu dengan masa aksi. Kami meminta Kapolda NTT bertemu dengan masa aksi dan juga keluarga korban. Kami datang ke sini untuk mau mencari keadilan bagi pernyataan Kapolda sebanyak 2 pernyataan yang kemarin disampaikan di keluarga korban. 1, memberikan hasil DNA dan hasil otopsi. 2, menangkap pelaku-pelaku lain dan memberikan sanksi yang setegas-tegasnya. Kami menagih janji Kapolda tersebut. Mohon maaf Bapak Kabid Humas, kita sudah sering bertemu. Yang Bapak sampaikan akan diplomatis terus. Kami mohon maaf. Kami bertemu dengan Kapolda NTT. Sekali lagi kami tegaskan, kami ingin bertemu dengan Kapolda NTT. Kami ingin menanyakan beberapa keganjalan yang terjadi kemarin. Bagaimana hasil otopsi berbeda dengan rekonstruksi? Ada apa di balik ini semua? Ada apa di para penyidik di Polda NTT? Bagaimana hasil itu bisa berbeda? Lalu di manakah pelaku ini menyembunyikan jari-jari korban? Sampai sekarang, tadi Bapak Kadif Humas masih melakukan konferensi pers. Sampai sekarang Bapak Polisi belum bisa menjelaskan bagi kami kemana jari-jari potongan jari itu hilang. Di mana dia sembunyikan? Di mana dia buang? Bagaimana leher dari Lael Habib putus? Bagaimana ada lebam di mata kiri dan kanan? Bagaimana? Bapak-bapak kepolisian, tolong jawab pertanyaan ini. Kalau bapak-bapak kepolisian dari pihak penyidik, tolong jawab pertanyaan ini. Tolong jawab pertanyaan ini. Bagaimana bisa seorang Randi tahu untuk menghilangkan identitas korban? Tolong jawab pertanyaan ini. Tapi mohon maaf, kami tidak mau Kabid Humas menjawab.
kami minta Kapolda untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kami. Betul. Kita akan terus melakukan orasi-orasi kita sampai bertemu dengan Kapolda NTT. Sepakat? Sepakat. Ada antri ya? Saya mau dapat kesempatan. Selamat siang Bapak Kabid Humas, kita bertemu lagi. Selamat siang Bapak. Masih ingat saya? Bapak, saya mewakili aliansi sangat berterima kasih karena Bapak mau bertemu kami. Rupanya Bapak adalah orang yang sangat rendah hati. Kami sangat menghormati itu. Tapi Bapak, perlu saya sampaikan bahwa aliansi sendiri memiliki perwakilan, memiliki koordinator untuk berbicara dengan Kapolda. Karena itu kami tidak memerlukan perantaraan Anda. Itu satu. Yang kedua Bapak, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas kerendahan hati Anda. Terima kasih karena Bapak mau bertemu kami. Kalau memang harus Kabid Humas yang jadi perantara untuk aliansi untuk menyampaikan pendapat kami kepada Kapolda, saya cuma mau bilang, kalau Bapak memang rendah hati, buka baju Bapak, saya pakai dan biar saya yang bertemu dengan Kapolda. Terima kasih. Ya, kita akan terus dan terus mendengarkan orasi dari Sri Kandi kita membakar kita dalam aksi kita pada siang hari ini. Silakan. Hidup rakyat! Hidup perempuan! Selamat siang saya ucapkan kepada seluruh massa aksi, kepada seluruh pengguna Jalan Soeharto. Kami mohon maaf, perjalanan Bapak Mamang sedikit terganggu karena kami datang ke hadapan Polda Nusa Tenggara Timur untuk menuntut keadilan yang seadil-adilnya. Sikap Kapolda untuk menghindari masa aksi adalah bukti ketidakberpihakan kepada perempuan dan anak di Nusa Tenggara Timur. Padahal kita tahu bersama bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Nusa Tenggara Timur sangatlah tinggi. Hari ini di depan masa aksi Polda Nusa Tenggara Timur yang adalah hambanya rakyat menghindari rakyat yang adalah tuannya. Ini bukti ketidakberpihakan kepada rakyat. Ini bukti. Saya meminta kepada massa aksi untuk tetap konsisten, untuk tetap semangat dan tetap berdiri kokoh di sini menuntut keadilan seadil-adilnya sampai tuntutan itu dipenuhi. Sepakat? Kita yang adalah negara hukum seolah-olah payung hukum hanyalah bualan semata. Persoalan-persoalan hukum ini adalah salah satu dari begitu banyak persoalan hukum yang terjadi di Nusa Tenggara Timur dan tidak diusut secara tuntas. Untuk itu, saya meminta sebesar-besarnya dukungan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Mari kita galang kekuatan sebesar-besarnya. Kita berjuang, kita minta usut tuntas kekerasan, kita minta usut tuntas pelanggaran HAM yang ada di Nusa Tenggara Timur, dan Astrid dan Lail adalah salah satunya. Kita minta bagaimana perpihakan Polda Nusa Tenggara Timur kepada rakyat, bagaimana konsistensi Polda Nusa Tenggara Timur terhadap kasus kekerasan dan anak di Nusa Tenggara Timur. Kita ingatkan Polda Nusa Tenggara Timur bahwa kita semua sama di mata hukum. Untuk itu, mari bekerja sebaik-baiknya dengan tidak memandang bulu, dengan mengedepankan asas persamaan bahwa semua masyarakat Nusa Tenggara Timur bahkan Indonesia adalah sama di depan hukum. Jika Polda Nusa Tenggara Timur peduli dengan berbagai persoalan hukum di Nusa Tenggara Timur, harusnya secara legowo kemudian datang menemui massa aksi, bukan kemudian menggunakan perantara seperti ini. Untuk itu, rekan-rekan massa aksi, ini sebenarnya sinyal dari Polda Nusa Tenggara Timur untuk kemudian kita galang kekuatan sebesar-besarnya, kita galang kekuatan seluas-luasnya untuk kemudian kita datangi terus Polda Nusa Tenggara Timur. Kita janji untuk kemudian kita tagih terus janji dari Polda Nusa Tenggara Timur untuk terus menuntut, terus mengusut kasus ini. Kita minta keadilan hukum seadil-adilnya. Kita minta bagaimana kemudian Polda Nusa Tenggara Timur, apakah ada keberpihakan kepada perempuan dan anak, apakah ada keberpihakan kepada masyarakat Nusa Tenggara Timur atau tidak. Untuk itu, massa aksi jangan kendor, tetap semangat. Kalau hari ini hanya 100 atau 200 orang,
besok 200 atau 300 dan berkali-kali lipat. Mari kita penuhi dan kita duduki Polda Nusa Tenggara Timur agar kemudian keadilan hukum itu ada, agar perjuangan kita itu membuahkan hasil, agar Polda Nusa Tenggara Timur tahu bahwa kedaulatan rakyat tidak bisa diganggu gugat. Jika rakyat bersatu, maka apapun itu bisa dilakukan. Sekali lagi mari kita satukan kekuatan sebesar-besarnya. Kita tuntut Polda Nusa Tenggara Timur untuk kemudian dapat mengusut tuntas kasus ini, untuk kemudian peka, untuk kemudian peduli dengan berbagai persoalan hukum yang ada di Nusa Tenggara Timur, untuk kemudian peduli dengan persoalan-persoalan terhadap perempuan dan anak. Saya mengajak seluas-luasnya, Bapak Mama semua yang ada di emperan pokok, mari kita ajak semua saudara-saudara kita untuk kemudian kita juga ada dalam aksi massa ini. Kita desak Polda Nusa Tenggara Timur untuk menemui kita. Kita desak Polda Nusa Tenggara Timur dan jajaran yang kemudian berlaku seadil-adilnya. Kita desak Polda Nusa Tenggara Timur untuk juga memberikan ruang kepada jurnalis dalam berbagai proses pengusutan kasus ini. Kita sebagai negara demokrasi harusnya semua pihak dilibatkan. Demikian orasi politik dari saya. Terima kasih. Selamat siang. Baik, saudara-saudara, kami menyediakan konsumsi. Ada aqua, ada kue, sepotong kue. Semoga bisa membantu menghilangkan dahaga dari Bapak Ibu, kakak adik semua di tempat ini. Ini hasil swadaya, hasil donasi, hasil solidaritas kita bersama dengan aksi damai di Jilid 2 ini. Kita juga akan terus dan terus berorasi sampai pihak kepolisian menghadirkan Kapolda NTT atau Wakapolda NTT bertemu dengan masa aksi ini. Kita berikan kesempatan untuk Sri Kandi yang berikut untuk memberikan orasinya. Salam kemanusiaan, salam kebenaran. Saya yang berdiri di sini mewakili semua yang peduli akan ketidakadilan dan kebenaran terhadap kasus Astrid dan Lail. Saya percaya di belahan dunia dimanapun semua mendengar suara hati kami. Bapak Kapolda dan seluruh jajaran yang kami hormati, selama ini kami cukup bangga dengan kerja Bapak Kapolda dan seluruh jajaran Polisi Polda Nusa Tenggara Timur. Kami bangga karena ketika kasus Tinus Perko dalam rentang waktu 3 kali 24 jam semua itu terbongkar. Lantas kebanggaan kami haruskah tertidur dan begitu kami tunduk? Kami hilangkan kepercayaan kami kepada Polda Nusa Tenggara Timur karena kasus ini berlarut-larut dan tidak ada titik kebenarannya. Kami melihat berbagai rekayasa yang patut kami duga. Kenapa? Mengapa rekonstruksi itu berbeda? Berbeda jauh dengan hasil otopsi. Jangan mundur. Ya, hujan kita tetap berada di sini. Kita tidak akan mundur. Kecuali Wadaw. Kita mundur, kita kamera basah. tidak akan mundur sekalipun. Siapa yang punya toko? Iya, betul. Jangan pernah mundur. Aduh, enak nih motor.
Sekarangnya semua ada rupiah lagi mahal. Dan biarlah kita kami bersuara kepada Pak Paus. Kami datang secara terhormat. Kami mohon Bapak Kapolda dapat menerima kami secara Kawan ya Randy bakal kasih. Baru bisa. Banyak kan sumber juga. Dan polisi yang keras wakal dari polisi arogan mahal sudah rupiah barang pendapatnya terus ulang bukan atom dia lagi daftar aja